What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas, we blink on the court. Saat ini gue lagi ada di kota Cirebon, kota yang sedang mengadakan pertandingan basket. Tapi jangan lupa, kota ini juga banyak menyimpan keseruan-keseruan sama tempat wisata dan tentunya kuliner yang enak-enak. Mau lihat keseruannya kayak apa? Ikutin gue terus ya. Gue sekarang lagi ada di Goa Sunyaragi, goa yang dimana waktu zaman dahulu kala katanya tempat sembayang para pemimpin-pemimpin daerah kita dan juga tempat mereka bersembunyi dari penjajah yang waktu itu dijajah oleh negara Belanda. Gue pengen lihat nih, sisa-sisanya ada apa aja dan tentunya kita harus lestarikan juga. Jadi buat divas yang masih mau ikutin gue, ayo langsung kita lihat tempatnya. Lihat kan, keren banget ini tempat. Gue nggak nyangka loh ada tempat sekeren ini di Cirebon. Buat kalian divas yang belum pernah ke Cirebon, kalian jangan lupa kesini dan foto-foto. Tadi gue udah foto banyak banget. Tapi jangan lupa, gue datang ke sini, gue denger-dengar karena ada turnamen YBA yang keberapa ya? Nanti coba kita tanya sama narasumber kita di GOR GMC Cirebon. Gimana kita langsung ke sana aja? Oke, I'll see you there. Let's go. Oke, ini saat yang sangat berharga buat gue, Les. Personally, karena gue sebagai ex-pemain putri di kota Cirebon ini harus ketemu sama namanya senior tim putri kita. Udah duduk bersama gue, Ci Meyao. Apa kabar, Ce? Sehat ya? Oke, ini loh, aku pengen banget pemain-pemain muda kita, divas yang nonton video ini tahu siapa sih dulu kakak-kakak atau senior-senior yang ada di timnas basket putri kita. Nah, hari ini paling santai aja, Cece. Aku mau nanya apa kabarnya, Cece? Kegiatannya apa aja sekarang? Mungkin Cece bisa ceritain dulu saya main di tahun berapa, sempat memperkuat timnas berapa kali. Mungkin santai aja, lebih cerita aja. Iya. Mungkin asalnya dulu ya. Boleh. Awalnya Cici bisa basket dari orang tua, dari papa. Beneran. Waduh. Cici dari Kediri. Kediri, oke. Papa pemain kota Kediri. Jadi kita dapat basic dari papa. SMP ikut ke Halim Kediri. Halim Kediri. Sekarang Halim udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya, Cek? Sayang banget. Waduh, sayang banget ya. Padahal zaman dulu termasuk yang punya gor bagus ya. Pertama punya papan kayu ya di Halim Kediri karena disponsorin oleh Gudang Garam. Kan? Gudang Garam pada saat itu ya. Oke. Nah, Cici terinspirasi itu waktu nonton kepengen ikut basket waktu nonton kakak Cici yang nomor 1. Zaman dulu kan TV nggak ada banyak, stasiun TV nggak ada banyak, cuman ada TVRI. Nah, waktu ada event PON, kita semua ngumpul sekeluarga, bahkan keluarga besar lah nonton, pengen lihat. Cuman lewat aja Cici satu kayak gitu. Iya. Terus lihat Cici bisa jalan-jalan gitu. Terus kita mulai latihan dan seneng, jatuh cinta lah sama basket. Jatuh cinta sama basket. Nah, event pertama mungkin bukan kejurnas, untuk yang nasional di Bangkok, kejuaraan Asia Tenggara. Langsung bawa nama Indonesia tuh ya, Ci ya? Tahun 90. Tahun 90 ya? 90, sudah itu ada Nagoya dan selanjutnya. Cuman perjalanan Cici juga nggak yang semulus gitu ya. Pasti. Cici 91 pernah ikut TC, kecoret. Coret. Padahal ini Cici jago banget loh, masih kecoret tuh zaman itu. Bayangin dong persaingannya. Boleh cerita dikit, Ce? Persaingannya kayak masih gimana? banyak, ada Kak Lisa, ada Mercy. Oh, Kak Lisa udah ada di episode pertama kita loh. Diva scroll ke bawah, cari. Nah, itu ada Yulisa Rastafari. Lisa, ada Sansan, ada Sansan. Tuti Gunawan. Waduh. Grace Sondak, masih banyak lah tahun 91. Ya. 93 mulai ada junior ada ketambah 99. Tapi Cici kecoret lagi, udah nangis terus. Ada drama-dramanya juga ya, Ce? Persaingannya seketat apa waktu itu, Ce? Boleh ceritain nggak? Kebenaran banyak yang junior juga baru naik dan mereka memang Cici lihat memang fight gitu, fight nggak mau kalah. Maksudnya persaingan untuk ketat. Ya senior untuk nggak cuman untuk terpilih seleksi tapi juga fight untuk naik. Jadi nggak cuman kepilih 12 gitu enggak, tapi mereka juga mau lebih. Wah, paling aku sampai merinding sih dengerin cerita ini kayak gini.
paling enggak bisa naik ke ini, bisa berjuang untuk Indonesia. Betul, betul, betul. Bukan sekedar pengen kepilih pakai Ya, jersey, kepilih tapi mereka jersey, mau main, ya. mereka mau kasih yang terbaik gitu kali Ci ya? Ya lebih ke sana lah. Jadi Cici lihat memang bersaingnya untuk itu, untuk Indonesia. Sayang terus 95 Cici ada kesempatan Kepilih. waktu itu dipegang oleh Mr. Kim. Tapi TC sebelumnya ada Mr. Lanhai, ada beberapa pelatih lah. Ya. Yaitu terakhir Cici basket, sesudah itu 98 Cici merit. Ya. Pindah ketemu sama Koko 7 tahun pacaran. Wah, jadi ketemu sama-sama di tim nasional ketemunya? 91. Oh, wow, bikin filmnya gimana nih? Seru loh. Ketemu sama pasangan hidup dalam menjalankan karir yang sama nih tuh. Iya. Sama kan yang pas sekarang nih Cece sama Koko tuh ada di sini, ada ngurusin basket, masih mau kasih effort lah ya untuk energi Cece sama Koko untuk datang menyelenggarakan event seperti ini. Kalau Cece sendiri dulu ya kayaknya. Posisinya apa Cece? Main di posisi apa? Shooting nggak? Dulu waktu di awal termasuk tinggi waktu di kota kecil di Kediri ya. Ya. Tapi sesudah terakhir di posisi point guard atau 2. Oh, main 2 berarti ya? 1-2 lah kira-kira. Cuman ininya waktu 95 masih ada cincing ya. Oh, masih ada cincin Yohan Suryana juga udah ada di playlist kita. Dengan Putih Gunawan ya waktu itu. Ya. Waduh, kalau denger nama-nama itu aku langsung kecil di sana. Kecil banget. Oke, Cece punya nggak ada momen Cece paling nggak bakal lupa? Walaupun udah umur segini pun, wah gue inget banget momen itu tuh. Atau pas lagi momen menang dapat medali atau Cece buzzer beater. Punya nggak pengalaman yang Cece nggak lupa sampai sekarang? Mungkin kejuaraan antar klub ya. Antar klub? Antar klub. Oh ya, Cici pernah jadi lepas dari SMA kelas 2, ya. Waktu itu Pak Bambang Sugesiang datang ya, ke Kediri, ajakin Cici waktu itu ke sahabat Surabaya. Sahabat Surabaya. Ya beruntung lah. Jadi dari Cici ketemu di sahabat Surabaya, kita juga dapat beasiswa. Ada Cici, adik Cici Jinaryati, ada Swandayani. Jadi kita itu 5 saudara. Aduh, 5-5-nya pemain nasional semua ini. Putri, 4 main basket, satunya enggak. Keinginan Mama Cici itu waktu itu, kalau bisa kalian harus S1. Nah, dengan kondisi yang beda setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kayaknya kalau mau kuliah segitu banyak agak berat gitu loh. Okay. Bersyukur kita dibantu sahabat dapat beasiswa. Nah, yang bisa kita kasih ke sahabat waktu itu kalau nggak salah 2 kali kita juaraan antar klub nomor 1 se-Indonesia. Itu. Jadi kayak apa sih, kita sudah dibantu sekeluarga. Kalau Cici biaya mama, kedua 1-2 biaya mama papa ya. Mulai ketiga 4-5 kita bareng-bareng di sahabat. Tapi waktu event kejuaraan antar klub itu kita berempat ada di sana. Wah, kita berempat ada di sana. Berat. Jadi ya. Tapi waktu itu memang ada pemain andalan yang lain lah istilahnya dari ini yang mungkin Lili Indahwati, Licien. Aduh, itu juga tuh satu. Aduh, itu ngotot banget ya. Luar biasa, sampai veteran aja tuh. Aduh, aku sampai hands up, hands down buat si Licien. Ini soalnya pemain angkatan CC semua itu, mentalnya tuh emang aku tidak melihat itu lagi di zaman sekarang. Iya. Perbedaannya mungkin itu kalau dari aku pribadi ya, Ci. Iya. Jadi mungkin kalau CC boleh kasih tahu momen terbaik dalam hidup CC satu aja. Di mana? Pas lagi main apa? Pertandingan apa? Mungkin ya kejuaraan antar klub itu. Antar klub yang kita juara waktu itu di Jakarta tahun 95 kalau nggak salah. Jadi sesudah Kobanita kalau zaman dulu. Oh iya, Kobanita. Iya, benar. Terus ada itu satu. Boleh 2 nggak? Boleh dong. Kayaknya waktu Cece masih main tahun-tahun terakhir itu 95 97 itu aku baru lahir. Di Kobanita. Bermunculan Bella. Aku masih ya ampun. Cecil. Iya, Cecil. Iya. Itu terus yang tahun berapa ya? 96 kalau nggak salah. Ya, itu masih pada main semua tuh. Lawan TRBC ya.
Ya. BC terakhir gitu. Masih ada Kak Lisa juga. Masih ada Kak Lisa dan kita bisa ngasih yang terbaik untuk klub kita. Untuk klub kita itu ya salah satu rasa terima kasih kita dan momen yang menurut JJ itu selain JJ nggak mengecilkan kepilih timnas, tapi gimana JJ bisa ngasih yang terbaik untuk klub yang sudah membantu kita semua. Ya. Bisa kerasa sih, Ce. Aku datang ke sini, ke GMC ini, tahu Cece sama Koko yang memimpin lah, memimpin ini ya, klub ini, itu tuh aku bisa rasain sih. Bisa rasain proud-nya, bisa rasain yang namanya, aku tadi wawancara Koko tuh sampai ini loh. Aduh, gila, sampai goosebumps banget kayak dengerin Koko ngomong tuh, waduh karismanya. Berarti memang senior-senior kita, senior aku yang di atas itu memang punya kelebihan di mental sama yang namanya loyalitasnya itu luar biasa sih. Kalau aku boleh denger cerita Cece, kesimpulannya loyalitas Cece terhadap klub itu tuh kental banget gitu. Dan itu aku jarang sekali menemukan, mungkin karena klub sekarang udah banyak ya, Ce. Kayak komunitas juga udah di mana-mana, akademi udah di mana-mana, tapi memang yang namanya kalau dipegang sama orang yang memang punya pengalaman itu beda. Vibe-nya beda banget sih aku bilang. Bukannya aku mengecilkan yang bukan pemain ex-pro atau timnas, tapi memang nilai plus seorang atlet tim nasional itu di saat dia menghandle sesuatu yang memang dia tahu itu punya nilai plus. Jadi aku tidak mengecilkannya untuk yang bukan ex-pro ya sekali lagi, tapi respect to all the legends yang memang masih mau hadir, masih mau disibukkan dengan mengurus basket yang mungkin setiap hari juga Cece emang aku udah sibuk sih sebenarnya. Udah punya fokus yang lain tapi masih mau lo meluangkan waktunya tuh respect banget deh. Oke, kalau mau ngomongin pemain yang respect itu, Cece masih inget nggak ada nggak satu atau dua pemain yang zaman dulu Cece main yang susah banget jagainnya atau jago banget dari negara mana? Sejago apa sih gitu? Kenapa sampai susah dijaga tuh menurut Cece tuh ada nggak? Ya kalau yang kayak Asia ya mungkin zaman dulu yang gede ya, siapa dulu zaman dulu? Dari negara mana, Ce? Cina. Aduh, emang tuh Cina gede-gede banget. Kalau yang untuk Asia Tenggara, Filipina ya, zaman Cece Filipina ya? Iya. Oh, aku tuh nomor, enggak, Filipina nomor berapa ya? Filipina kalau nggak salah 3 atau 4 ya? Iya. Yang di atas tuh aku kalau nggak salah, Ce, Thailand, Malaysia itu juga kencang-kencang banget. Ya kan? Malaysia itu. Berarti masih mirip-mirip ya zaman Cece sama aku ya? Cece punya, ada satu pemain yang Cece nggak bakal lupa nggak ini kalau gue lawan dia nih gila nih, gue deg-degan nggak bisa tidur. Gue udah pikirin dia, jagain dia gimana. Siapa ya playmakernya? Punya playmaker ya? Rambut pendek. Dari negara mana ya? Filipina ya? Iya. Sampai mau tidur malam tuh kepikiran. Memang jago lah. Kalau zaman dulu kita cuma bisa ke kanan kiri. Dia udah ball handlingnya udah lengkap banget. Iya. Oke, wow. Berarti zaman dulu Filipina juga udah sebenarnya serem-serem juga ya pemainnya, Ce ya? Iya. Oke, Ce. Menurut Cece, pembibitan atau pelatihan basket itu seberapa penting? Untuk mencetak atlet terbaik itu pembibitan atau pelatihan yang menurut Cece seperti apa? Untuk mencetak pemain terbaik lah. Iya. Kita bicara levelnya mungkin nasional. Kalau sekarang sih menurut Cece basket nggak cuma untuk basket. Kalau Cece lebih ke apa ya? Mental, etika, attitude, iya benar. Kalau di kita selalu ngomong ya mulai dari hal-hal kecil lah. Kalau kalian ada event di luar kota, paling enggak jaga kebersihan di sana. Betul. Yang paling kecil. Kalau kalian maksudnya bukan cara berbicara, tapi juga yang jangan yang norak lah. Karena kita dari kota kecil. Orang selalu melihat kita, kampung gitu loh. Memang kita dari kampung, tapi jangan kampungan. Jadi termasuk untuk etiket, untuk gamenya pun selalu dari pelatih-pelatih ada kayak coaching klinik. Jadi mungkin kalau dari Jakarta atau dari Semarang, dari Jawa Timur ada, kita selalu ajak pelatih untuk ikut seminar itu. Jadi di-upgrade terus pelatih termasuk pemain. Tapi masih PR banyak. Karena kalau sekarang kan ada sekitar 40 anak ya di Mes Putri. Iya, tadi Koko bilang. Jadi kan dari berbagai daerah itu mau membentuk sesuatu yang kira-kira lebih baik itu kan tidak gampang. Betul. Pasti ada ini yang suka, ini nggak suka, ini untuk apa. Terus
begitulah. Benar. Jadi ya sesudah itu barusan kita ngomong naik lagi. Kalau di kita karena kebanyakan kan mulai dari SMP, SMA, prioritas sih tetap ke sekolah. Prioritas tetap ke sekolah. Jadi kita sudah komitmen sama guru di sekolah, kebenaran anak-anak di BPK Penabur Cirebon, makasih BPK Penabur Cirebon. Jadi kalau anak ada yang nilainya kurang bagus, dari BPK juga tidak membolehkan anak itu untuk event pertandingan. Itu namanya student athlete di FAS kalau sekarang. Ya jadi kan, nggak boleh ikut event. Benar. Nah kalau sesudah itu barusan dibalikin lagi ke kalian tujuannya apa. Jadi jangan, ini kan bedanya kalau yang dari klub di kota-kota lain mungkin mereka datang memang dengan passion sendiri. Betul. Saya pengen maju, saya ini. Tapi kalau sudah di sini kan kayak jadi rutinitas gitu, Bella. Benar. Jadi rutinitas, jadi hari ini harus latihan, kayak tiap hari. Bila kayak pernah di Ragunan, C. Ada rasa jenuh gitu nggak? Aduh banget. Itu seneng sih main basket tiap hari. Mungkin di umur 15-16 gitu, tiap hari main basket. Tapi ternyata di balik itu aku lagi menabung karakter, disiplin, namanya mental, yang namanya bersihin kamar sendiri, mempersiapkan alat-alat latihan sendiri. Menang kalah sih pertandingan mungkin saat itu belum terlalu di ini banget ya, C, sama pelatih. Tapi lebih ke, ya itu kayak Cece bilang tadi, merubah sesuatu yang mungkin kita nggak biasa, tapi lewat basket kita bisa ngedidik karakter anak-anak. Mungkin menurut aku setuju sih kayak gitu. Karena itu bisa dipakai setelah dia pensiun main basket pun. Lihat aja Cece sama Koko, cara mengatur semuanya tuh soft skill-nya udah tertanam gitu ya. Setuju sih aku, Cece. Terus kalau Cece sendiri nih lanjut, karena ini bicara basket putri, Cece tahu dong sekarang udah nggak ada Liga Putri. Iya betul. Cece menurut Cece gimana nih? Apa rasanya gimana sebagai mantan pemain timnas putri yang dulu sempat Cece membanggakan ada pertandingan antar klub yang levelnya kita bisa bilang seperti pro-nya basket putri, tapi sekarang nggak ada nih, Ce. Piye iki? Kepingin banget sebenarnya dari kita juga, kalau lihat anak-anak ini udah lulus SMA. Iya. Terus abis itu udah kuliah lulus, masih banyak yang kepingin, saya masih pingin basket. Masih bisa pula ya, masih bisa, ini kita mau wadahnya kemana, tuh wadahnya kemana. Kalau sudah ada wadah tapi nggak ada liga juga buat apa, gitu kan. Betul. Jadi kalau sayang menurut Cici, jadi ya kalau bisa dari mungkin beberapa tim lah, beberapa klub. Iya. Yuk ngobrol kalau untuk bikin liga di Indonesia putri bangkit kembali. Minimal seperti Sri Kandi menurut Cece udah lumayan lah. Sekarang kalau kita hitung aja, kalau di mahasiswa ya universitas paling cuma ada 1-5. Sesudah itu antar universitas juga kayaknya nggak terlalu sekarang banyak. Lagi nurun juga gaungnya, Ci. Lagi nurun banget. Terlalu banyak. Tapi memang kita hargain sih 5 itu tetap berjalan. Maksudnya ini lagi jalan juga kalau nggak salah. Dan di sisa ruang. Tim yang ikut memang nggak banyak karena dengan prokes yang ketat mereka membutuhkan biaya. Tapi kita hargain sih kalau tim-tim seperti itu yang mau jalan. Nah mungkin di Liga Putri ya bener kata Cece tadi ya. Klub-klub aja, start small mungkin 4 atau 5, tapi rutinnya itu sih yang susah. Tapi kalau mungkin dari Cece bisa menggerakkan gitu ya, aku yakin sih sebenarnya bisa aja ya. Ya butuh semua lah, semua bisa bareng-bareng. Termasuk Bella. Aku bagian ngajak-ngajak ngobrol aja, enak. Jadi aku menurut aku sudah banyak, Ce, yang sambil peduli. Ngobrol diselipin mungkin kapan liganya. Nah, itu aku nyenggol-nyenggol aja, Ce. Karena menurut aku udah banyak orang yang sebenarnya punya kapasitas untuk kalau memang mau menjalankan Liga Putri itu udah banyak yang jago-jago, yang keren-keren, yang punya konsep, punya ide. Silahkan loh, aku sih tinggal mensupport dengan didengerin. Soalnya kan emang channel YouTube itu cowok semua, C. Maksudnya highlights itu putra. Tapi mungkin dengan kita Sport Divas punya video yang rutin setiap minggu kita keluarin tentang khusus basket putri dan semua orang yang berkecimpung di dalamnya, mungkin ya nggak tahu, mungkin ada brand atau siapapun yang aduh putri nih bisa nih, oke deh gue support. Kayaknya gitu. sih udah deket-deket bantunya lewat sini aja gitu. Iya si Oki gitu. Oki termasuk juga. Benar, ya makanya udah mulai nyenggol. Benar. Mungkin moga-moga nanti sesudah
pandemi ini lewat, Ya. Liga Putri cepat bisa diadain ya. Tapi kita sekarang tetap ngerjain PR dikit-dikit Iya, lah, yang iya. bisa kita kerjain dikit-dikit kita kerjain gitu kali ya, Cek. Ya. Kalau aku sih tetap konsisten dengan Cordivas karena ternyata memang seru mengulik sesuatu yang hanya orang basket yang paham, tapi ternyata kalau kita buka ke permukaan, ke masyarakat luas, kalau misalnya mereka menganggap sport ini bagus untuk membangun karakter yang tadi Iya, Cece bilang, iya. kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada yang mau oke deh, ini Iya. bikin dia Liga Putri, misalnya GMC, tolong nih aku kasih, ya kan nggak Iya, tahu. iya. Aku pokoknya menyuarakan aja, Cek. Iya, iya. Iya, Kak. Ya, maksudnya anak-anak itu ada wadah lah, ada Ya. wadah. Mereka juga basket nggak mungkin yang mereka belajar dari SD, SMP, terus hilang begitu aja sesudah. Aduh, kita umur segini aja masih mau main kan, Cek, masih kadang-kadang. veteran nih, Cece umur 50 juga Nah. mainnya 3 kali. Iya. Aku juga kadang-kadang bener-bener Jadi respect memang, sih sama Cece senior nih waktu udah umur segini. Nah, itulah Divas, makanya kenapa kita menyuarakan Liga Putri itu kalau bisa tetap diadain, karena kan Cece ini udah mengukir memoris nih zaman waktu Iya. klubnya, aku udah mengukir memoris zaman Kobanita, tapi kan yang kasihan yang gap antara yang Ya, sekarang nih, betul, Cece, betul. gitu loh. Masih apalagi anak-anak umur 22 itu kan Nah, tenaga itulah. masih ada. Waduh, itu lagi semangat golden masih age ada. kalau Putri sih. Ya betul. Oke. Kalau 19 sampai 21 ke bawah kan masih pembentukan kayak Masih. ini. Kalau tapi ini udah lagi matang-matangnya. Tapi kalau Benar. nggak diadu, Tapi kan dikasih panggung, ya kasihan. benar. Kalau nggak ada liga gitu kan, mereka mau ngapain? Apalagi 2 tahun ini sekarang udah sama Oh iya, sekali ini udah off vakum. 2 tahun. Dan mereka juga bingung mau kerja atau nunggu basket. Iya benar, ini kayak Kasihan kalau iya saya era yang bilang. akhirnya bikin mereka jadi kayak mungkin akan menurun prestasinya gara-gara mesti di posisi yang kayak gini aja ya. Iya, betul. Semoga enggak sih. Terus aku mau ada satu pertanyaan terakhir dari aku, Ce. Kan tadi aku udah nanya sama Koko. Sama Cece sama Koko tadi lupa, pokoknya Cece tuh ketemu Koko pas jadi pemain timnas kan. Itu ceritain dong sedikit boleh nggak? Bisa akhirnya jadi dan akhirnya sampai sekarang masih bersama dan masih sibuk ngurusin basket. Itu gimana kalau Cece boleh sharing sedikit? Iya, iya. Ketemu itu mungkin 90 itu udah mulai ada sedikit gereng-gereng gitu lah. Percikan-percikan. Asik. 90 waktu itu POM ASEAN. POM POM ASEAN. ASEAN ada di Bandung. Ya. 91 itu mulai Koko ngapel ke Surabaya. Nah kalau Cece tuh awalnya apakah karena memang waktu percikan-percikan terjadi itu karena memang ya udah nggak ada lagi atau memang Enggak sih, kalau Liwen tipenya serius. Yes. Ditekenin ya Liwen ya. ya Liwon, Koko Liwon dan Iya. ya Ya Liwen tipenya serius Ya. dan waktu itu kayaknya bisa bimbing Cici ya waktu itu masih kuliah. ya Terus kita juga kalau ngobrol ya cocok, saling bisa motivasi. aduh itu dia tuh nilai Kita plusnya. merit mulai dari benar-benar nol. Kita pindah ke Indramayu, mungkin kalau ada yang baru dengar kota Indramayu, Enggak lah, itu udah lumayan udah lah. lumayan, kota kecil. Tapi Ya. kita di rumah kontrakan, Ya. terus ada yang tanya, sekarang udah rumah sendiri atau kontrak? Udah rumah sendiri ya, masih kontrak. Ya. Saya bilang gitu. Tapi abis ngomong gitu sedikit termotivasi. Iya ya, kayaknya memang harus kerja lebih keras ini. Gitu. Semoga ya berjalan seiring waktu. Kita pindah ke Cirebon, punya anak 2, Dennis dan Russell. Dennis ya Sekarang aku tahu. usia 22 dan 20, Ya. pindah ke Cirebon. Sesudah pindah ke Cirebon tuh baru ada si Koko yang kemarin bener-bener nggak pernah basket, tahu-tahu Langsung mau iya tadi mau cerita. bikin, Iya. mau bikin mes ngumpulin anak-anak. Hah? Uang dari mana? Oh ya, awalnya sempet gitu. Iya, uang dari mana? Berarti kan kalau kita buat sesuatu kan kita harus tanggung jawab. Betul. Untuk sekolah, untuk makan dan lain-lain. Pelan-pelan aja lah nyobain. Jadi kita bantu dari anak teman waktu itu. Memang dia nggak bisa lagi untuk menyekolahkan lah istilahnya. Oke. Awalnya dari situ. Jadi dari 2 anak itu, terus ke 6 anak. Nah itu Oke. terus sampai sekarang. Waduh, Dan sekarang saya tahu si Liwen prioritas kayaknya malah ke ini basket. Yang cerita tiap hari basket. Kalau di mobil kadang pulang dari Cirebon ke Kediri basket, terus sampai Cici ngantuk-ngantuk.
Basket, prioritas basket di Keren Wonderman. banget. Dan orangnya Tapi Cece support ya akhirnya. Ya, ya. Walaupun dari mana duitnya tapi support. ya support, Oke. support. Haruslah maksudnya kalau kita sudah ketitipan anak, kita juga harus mesti tanggung jawab sampai selesai. Naik turunnya, nakal baiknya kita juga mesti tuntasin lah, tuntasin. Ya, Luar biasa nih dapat pasangan hidup yang akhirnya bisa banyak memberikan dampak positif Iya. buat generasi berikutnya tuh luar biasa sih. You've been blessed sih. Jadi thank you. terima kasih untuk waktunya Ce, walaupun kita cuman bisa ngobrol ketemu sekali-sekali doang, tapi seenggaknya dengan Cece cerita di Court Divas ini semoga menginspirasi pebasket-pebasket putri khususnya bahwa perjalanan kalian masih panjang dan tentunya kita sebagai senior-senior nggak mungkin ninggalin kalian dan tetap support kalian dengan cara membuat channel di video ini jadi buat kalian saksiin terus karena gue masih di Cirebon dan ada beberapa nanti gue mau coba lihat ada beberapa pemain yang mungkin masuk di list atau mungkin ntar ngobrol sama Cece ini nomor segini ini oke nih jadi 5 pemain terbaik selama gue di Cirebon tungguin terus ya. Yuk. Thank you Cece Thank waktunya. you.